Apa yang saya ingin bagikan hari ini sebetulnya merupakan hal yang sangat dasar sekali. Tetapi saya percaya, saya tahu ini merupakan pimpinan Tuhan yang membuat saya yakin sekali saya harus membagikan hal ini kembali buat saudara. Kita berkata, kalau kita mendengar firman dan tidak melakukannya, maka kita sebetulnya menipu akan diri kita sendiri. Nah, orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang sangat bodoh. Orang kalau ditipu orang lain tidak mau, apalagi orang itu menipu dirinya sendiri. Tapi Alkitab berkata, kalau kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita akan menipu diri kita sendiri. Nah, ada pengalaman rohani yang luar biasa yang saya nikmati bersama dengan Tuhan selama 2 minggu di Amerika. Dan sesuatu yang membuka mata rohani saya, Tuhan kerjakan dengan indah sekali. Nah, saya mau cerita, mungkin butuh beberapa saat supaya Anda bisa mengerti akan konsep dan idenya dan kehendak Tuhan. Lalu kita belajar sebagian dari firman ini. Tapi saya ingin supaya setelah kita mendengar firman, saya ingin semua kita melakukannya. Dan saya percaya saudara akan menerima akibat yang sangat besar kalau kita menjadi pelaku firman. Amen, saudara? Nah, selama beberapa tahun terakhir ini, paling tidak 4 kali sebetulnya, saya mendengar khotbah yang sama dari orang yang sama. Saya mendengar khotbah dari Benny Hinn, dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, tentang Elia dan Elisa, tentang urapan double porsi, saudara. Nah, ketika saya dengar pertama, kedua, ketiga, saya nggak terlalu ngerti kenapa saya dengar sampai beberapa kali. Saya langsung dengar dia ngajar hal itu 2 kali, lalu saya dengar dari kasetnya 1 kali, saya dengar dari videonya yang terakhir ini 1 kali, jadi 4 kali. Nah, sepertinya itu barang yang biasa, yang wajar sekali. Oh, dengar 4 kali, biasa. Tapi buat saya itu bukan yang biasa. Sepertinya begini, saudara. Kalau Anda pernah Anda mendidik seseorang atau anak saudara, dan pada waktu engkau didik dia, kemudian pada waktu diberi pengertian yang pertama, dia coba terapkan, ternyata keliru. Lalu kau berkata begini, oh bukan itu nak maksudnya, yang ini ya maksudnya. Anda beri yang kedua kali, dikerjakan lagi, keliru lagi, nangkepnya keliru lagi. Lalu bapaknya berkata, keliru nak, ini loh, yang ketiga diberi. Ternyata nangkepnya keliru lagi. Nah, bapak yang baik berkata, keliru nak, bukan itu, ini loh, yang keempat baru, oh, ngerti. Keliru ternyata. Saudara, kalau Anda belajar dari 2 raja-raja itu, dikisahkan bagaimana Elisa mengikuti Elia sampai dia terima pengurapan yang double porsi. Nah, ternyata yang Tuhan buka dalam mata rohani saya itu memang sesuatu yang membuat saya sadar bahwa selama ini saya pribadi belum terima itu urapan yang double porsi. Karena Alkitab mengajar begini, kalau 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan berapa? 10.000. Nah, double porsi itu 2 orang bukan 2.000, tapi 10.000. Pada saat pengurapan itu turun dalam kehidupan kita, hasil ministry kita, hasil pelayanan kita akan berlipat kali ganda, itu luar biasa. Dan tiba-tiba ada lompatan yang sangat besar yang dihasilkan dari kehidupan kita. Dan saya begitu sadar itu, saya berkata, Tuhan, kalau begitu gua ini belum terima. Dia berkata, siapa yang bilang sudah? Kalau begitu saya belum nyebrang Yordan. Dia berkata, siapa yang bilang sudah? Oh, saya pikir sudah bolak-balik saya seberangi Tuhan. Keliru ternyata, saudara. Nah, apa yang dia inginkan adalah kita harus melewati akan kota-kota itu secara utuh. Nah, seringkali Tuhan hanya memberikan sesuatu untuk kita ini mencicipi, tapi bukan berarti bahwa kita sudah hidup dan menghidupi akan bagian itu. Nah, apa yang membuka mata rohani saya? Ketika keempat kali diajarkan, saya punya latar belakang pengalaman yang menurut saya, setahu saya ini pertama kali dalam kehidupan saya. Setelah 2 minggu putar-putar, saudara, akhirnya saya berhenti di LA 2 hari. Saya mengunjungi beberapa gereja, lalu hari Minggu sore, selesai pelayanan, jam 10 saya mau tidur. Jadi sudah capek sekali, sudah 2 minggu lebih, saya berkata saya tidur, besok pagi saya bangun pagi dan pulang Indonesia. Itu merupakan kebahagiaan.
ngerti pengen pulang itu senangnya luar biasa. Saya berkata, Tuhan, aku mau tidur, aku mau istirahat, besok aku pulang Indonesia. Nah, pada waktu saya tidur kira-kira jam 10 malam, saya langsung tidur, saudara, karena capek sekali. Nggak mikir apa-apa, hati saya meluap dengan sukacita, saya ngerti, Tuhan bicara banyak, saya tahu saya pulang bawa sesuatu, terutama untuk pribadi, untuk gereja, saya tahu saya pulang bawa sesuatu. Dan saya meluap dengan sukacita seperti mau meledak-ledak, ingin teriak-teriak, tapi karena yang lain diajak teriak-teriak nggak bisa, saya sembahyang dengan Tuhan. Saya bersyukur, ini luar biasa blessingnya, rohani, secara rohani diberkati sekali. Nah, malam itu kira-kira setelah sejam tidur, jam 11 saya terbangun, ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Nah, kamar mandinya di depan kamar yang saya pakai, jadi saya tinggal nyebrang lorong kecil di rumahnya Pak Adi, saya tinggal masuk dan ke kamar mandi. Jadi saya bangun, mata sudah istilahnya Pak Yusak 5 watt, saudaraku. Bukanya juga setengah-setengah dalam kaitan supaya nggak nabrak-nabrak, saya buka. Sudah sepet dan pedes sekali, saya mau tidur ngantuk sekali, tapi ini sudah nggak tahan, harus kamar mandi. Jadi saya bangun sambil kayak robot begini jalannya, saudaraku, bingung. Lalu saya buka pintunya. Saya buka pintu, saya pikir di Amerika nggak ada nyamuk, jadi saya nggak tutup kembali. Saya biarkan terbuka dan saya ke kamar mandi. Selesai, saya masuk lagi, saya lihat pintu terbuka, jam 11 kira-kira, istrinya Pak Adi masih gosok sambil lihat TV di ruang sebelah sana. Saya masih dengar suaranya dan saya masih dengar televisi masih menyala. Saya tahu jam 11 karena ada jam di kamar yang nyala lampunya. Saya tahu jam 11, saya masuk ke kamar. Ketika saya masuk ke kamar, saya mau tutup itu pintu, di sini tahu, ini kok ada orang rasanya masuk kamar saya. Saudara ngerti ya, kalau ruang itu gelap, ada orang lain di dalamnya, saudara kan tahu. Jadi saya masuk, saya berkata, ini kok ada orang di dalam kamar saya. Saya lihat nggak ada orang, saya pikir apa anaknya yang masuk ambil barang. Saya lihat nggak ada orang. Jadi saya ngerti, wah ini ada oknum yang tidak diundang ini masuk ke kamar saya. Tetapi pada waktu itu mata saya terlalu berat, saudara, ngantuk dan ingin terjun ke kasur dan tidur karena sudah nggak tahan ngantuknya dan capek sekali. Jadi saya ingat kesaksiannya Smith Wigglesworth. Satu kali si Smith ini lagi tidur, tiba-tiba dia merasakan ada oknum yang di dekat dia. Dia buka matanya, dia lihat setan. Ketika dia lihat setan, Smith berkata, oh kamu toh, terus tidur lagi, saudara. Jadi saya pikir, oh cuman itu, dan saya tidur lagi, saudara, saya tiru-tiru aja. Saya tidur, gak saya urusi, karena sudah ngantuk sekali. Jadi setan dianggap kecil, saudara, yang gak usah diurusi. Oh kamu toh, tidur lagi. Mau ngapa nongol-nongol begitu, oh kamu toh, tidur. Jadi gak diurusi, sakit hati setannya, saudara ya. Nah pada waktu itu, saya tidur lagi. Nah waktu tidur itulah saya mimpi, dan menurut saya ini bukan mimpi biasa. Tapi saya tahu Tuhan bawa saya dalam satu alam roh. Dalam mimpi itu, ini pertama kali selama saya jadi manusia, menurut saya, saudara. Selama saya hidup, ini pertama kali saya mengalami pengalaman seperti ini. Ketika itu dalam mimpi itu saya nggak tahu jam berapa, pokoknya begitu saya sampai di tempat tidur, hilang lagi. Nggak ingat ada orang nungguin atau saya nggak ingat, pokoknya saya tidur. Nah, malam itu ketika dalam mimpi, saya boleh berkata itu dalam alam roh sebetulnya. Saya sepertinya sedang di kamar yang sama, tapi ruangannya agak lebih besar, saudara. Dan kemudian ketika itu saya menghadap ke pintu luar, ada seorang anak remaja putri di sebelah saya. Tiba-tiba saya sedang seperti minum atau makan sesuatu gitu. Dia teriak, dia nunjuk ke arah belakang saya. Jadi karena dia teriak nunjuk ke belakang, saya noleh ke belakang, saya berbalik ke belakang. Waktu saya berbalik ke belakang, saudara, itu oknumnya itu muncul di depan saya, muka dengan muka. Wajahnya, wajah laki, bentuknya bentuk laki menurut saya. Karena keker tinggi besar, tapi aneh. Kok pakai pakaian Jawa, saudara? Pakai sarung, pakai kebaya, pakai baju gitu ya. Lalu ada sanggulnya. Orang bilang apa? Kundi ya, ada kundinya gitu. Tapi wajahnya wajah laki, wajah dingin gitu, nggak ada senyumnya, nggak ada ekspresinya. Matanya gede, warnanya hitam hijau dan mencorong. Dan itu punya wibawa
jahat yang besar sekali. Jadi waktu saya balik begitu, ini mulut saya sedang ada minuman atau apa, saya kaget sampai ini tumpah, saudara. Saking kagetnya. Dan itu real sekali. Saya tidak yakin itu mimpi biasa, karena itu membuat saya kaget, saya tumpahin yang di mulut saya. Dan saya pertama kali face to face, muka dengan setan itu baru hari. Kalau cuman hadiratnya gereng-gerengnya itu beberapa kali saya ngalami. Dicekik pernah sekali ngalami itu. Lalu rasa ada sesuatu itu beberapa kali saya ngalami. Tapi lihat tampangnya, modelnya baru sekali ini, saudara. Dan seketika itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba keberanian Tuhan itu begitu kuat. Saya cuma tunduk begini, saya datangi dan mundur, tek lari. Terus saya bangun. Waktu saya bangun itu, saudara, itu kehadirannya itu masih merinding semua, saudara. Dan saya sembahyang dalam nama Yesus, darah Yesus tanggingi, akhirnya hilang. Terus tidur lagi, saudara. Tidur lagi dengan enak sekali. Sampai pagi bangun, kira-kira jam 6 itu yang anaknya Pak Adi ketok kamar saya, dia mau sekolah, dia mau ambil barang. Saya bangun, lalu kemudian sudah saya mandi dan sebagainya. Lalu saya cerita dengan Pak Adi. Saya tanya, Pak Adi pernah mengalami peperangan rohani? Nah, kalau ditanya begitu dia tidak pernah mau jawab. Dia bilang, ada apa sebetulnya? Lalu saya cerita, yang merinding dia. Wah, jangan-jangan itu kamar anak saya memang ada begitu-begitu katanya. Tapi yang saya berkata itu setannya bukan setan bule, saya bilang. Itu bukan setan koboi, saya bilang. Setan pakai jarik, saya berkata begitu. Setan pakai konde. Saya tidak yakin itu adalah apa yang di kamar itu. Tapi dalam alam roh Anda tahu bahwa kita tidak terbatas oleh ruang dan oleh waktu. Nah, pengalaman itu, saudara, ketemu muka dengan muka dalam konfrontasi di depan mata seperti itu, baru pertama kali saya alami. Dan kemudian Tuhan berkata, saya diingatkan lagi semua khotbah yang saya dengar tentang dia raja-raja, bahwa itu pengalaman didapat ketika orang sampai di Jericho, face to face dengan setan. Dan ketika saya dengar kasetnya Benny yang terakhir, yang mengajar itu lagi, persis dia ngomong yang sama. Dia berkata, Jericho adalah tempat di mana engkau berhadapan muka dengan setan. Nah, dari pengalaman itu saya bergumul dalam doa, dan Tuhan mengajar sesuatu. Gereja ini harus diajar lagi sesuatu prinsip dasar yang membuat kita akan keluar sebagai pemenang ketika kita sampai di Jericho. Dan nanti pada akhirnya ketika pengurapan yang double itu diberikan, akan ada lompatan. 2 orang akan mengalahkan 10.000. Ketika 1 orang hanya mengalahkan 1.000. Ketika pengurapan yang double porsi diberikan, akan mengalahkan 10.000. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat dasar. Kita semua sudah mengerti, sebagian besar Anda sudah mempraktekannya, tapi dalam porsi yang sangat kecil. Dibutuhkan akan kekuatan rohani yang sangat besar dari hidup setiap anak Tuhan dan gerejanya, untuk kita bisa mengatasi akan Jericho kita ini dengan kemenangan yang luar biasa. Saya pribadi punya pengharapan dan iman yang sangat besar. Saya sebetulnya tunggu momentum saat ketemu muka dengan muka seperti itu, karena itu akan menimbulkan terobosan yang besar dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Nah, oleh karena itu saya mau bagikan akan dasar ini. Anda nanti praktekkan di rumahmu masing-masing. Ini memberikan kekuatan yang sangat solid dalam hidup kita. Sekarang mari kita perhatikan firman Tuhan sama-sama. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5. Perhatikan pada kalimat yang pertama, firman Tuhan berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan cuma dikatakan aku suka, dalam terjemahan lain dikatakan I wish. Aku berharap, aku ingin sekali kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah. Saudara sekalian, ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka seringkali kita melihat bahwa tanda yang pertama Tuhan beri, walaupun tidak mutlak,
Tanda yang pertama yang seringkali Allah berikan adalah orang mulai berbahasa roh. Dan kita ketika mendengar ini kita berkata, Tuhan, bukankah ini sudah sering kami dengar dan aku mempraktekannya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak cukup banyak berkata-kata dengan bahasa roh. Padahal ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kenapa saya berani berkata bahwa ini merupakan kehendak Tuhan buat setiap kita mendengar akan berita ini? Karena dalam 1 bulan terakhir ini saya dengar dari beberapa hamba Tuhan yang berkata tentang hal yang sama, yang mendorong kita untuk berbicara dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh lebih banyak lagi dari yang selama ini sudah kita kerjakan. Nah, banyak orang Kristen berbahasa roh hanya sebagai pembuka waktu doa. Lalu selesai. Ya Tuhan, aku berdoa, dan daftar panjang doa kita mulai kita susun. Saya mau katakan, saya mau sampaikan buat saudara. Paulus berkata, I wish, aku berharap, aku ingin sekali, aku suka kalau semua kamu berkata-kata, berdoa dengan bahasa roh. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, terutama dalam 2 Korintus 1 Korintus 14 tadi, kita harus mengerti, Paulus mengajarkannya dalam konteks dengan jemaat. Tetapi bahasa roh ini sebetulnya lebih banyak dipakai manfaatnya untuk kepentingan pribadimu dengan Tuhan. Nah, saya mau berikan beberapa dasar untuk memberikan pengertian kepada setiap kita, bahwa kalau kita berkata-kata dengan bahasa roh ini, akan ada manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, Paulus berkata, aku berharap setiap kamu sekalian berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, bahasa lidah seringkali menjadi tanda pertama kali ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berikan beberapa contoh. Coba buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berbicara dengan bahasa lain, began to speak with other tongues, dengan lidah lain, dengan bahasa lain. Pasal 10, perhatikan dalam Kisah Rasul yang sama, ayat yang ke-44. Pasal 10, ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lihat, ketika Cornelius dan keluarganya dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan memuliakan akan Tuhan. Jadi itu seperti tanda pertama. Pasal 2 mereka mengalami, pasal 10 Cornelius juga mengalami. Pasal yang ke-19 dari Kisah Rasul yang sama. Pasal 19, Kisah Rasul 19. Perhatikan mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya
kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ketika mereka ditumpangi tangan, Roh Kudus turun, mereka mulai bicara dalam bahasa roh. Sekali lagi, banyak orang yang berpikir itu merupakan hal basic sekali, Pak. Kami sudah berbahasa roh. Oh ya, tapi seringkali kita tidak pernah tahu manfaatnya apa ketika kita berbahasa roh. Dan kita tidak pernah menggunakannya dengan intensif. Dengarkan sampai saya selesaikan semuanya. Saya jamin kalau roh Allah kerja dalam hidupmu, hari ini saudara akan lain. Gereja ini akan diisi dengan orang-orang yang bermimil terus. Beberapa hari ini sudah mulai kelihatan orang-orang sudah mulai begini terus, saudaraku. Bahasa roh, daripada ngerasani orang lain, bahasa roh lebih baik. Manfaatnya besar sekali. Nah, sekarang perhatikan. Kalau bahasa roh itu seringkali merupakan tanda pertama. Anda bisa bayangkan betapa pentingnya sebetulnya itu buat kelangsungan kehidupan rohani kita. Saya beri contoh begini. Kalau ada orang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan gawat sekali, dibawa ke ruang gawat darurat, saudara. Apa yang pertama-tama akan dokter kerjakan? Mereka akan mengerjakan bagian untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang bersangkutan. Betul nggak, saudara? Nggak ada orang habis kecelakaan, darah di mana-mana, dokternya datang ngelihat, oh sebentar, ini kok kulitnya ada panunya. Nggak ada, saudara. Itu bukan pertolongan pertama. Salep panu itu bukan pertolongan pertama. Yang pertama harus dibuat adalah bagaimana menghentikan pendarahan, bagaimana ditambah darahnya supaya dia hidup kembali. Kan begitu. Nggak mungkin darah dibiarkan terus mengucur, kita obati dulu ya panunya. Nggak ada dokter begitu. Menurut saya langsung dipecat, saudara, kalau berbuat seperti itu. Sengaja bunuh orang pelan-pelan. Nah, artinya hal pertama, pertolongan pertama yang diberikan itu akan menentukan kelangsungan hidup yang bersangkutan. Nanti kita perhatikan. Nah, bahasa roh yang diberikan Allah seringkali sebagai tanda pertama. Saya percaya itu merupakan pertolongan pertama yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kelangsungan hidup rohani kita terjamin di hadapan Tuhan dan selama kita hidup di bumi ini. Mengapa orang menentang begitu keras bahasa roh? Karena memang setan tidak mau gerejanya berbahasa roh. Nanti saya buktikan Paulus berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih banyak, lebih sering dari kalian semua. Paulus tuh hidupnya bermimil terus, saudaraku, bahasa roh terus. Dia bilang, aku pakai itu lebih sering dari kalian semua. Nah, kalau Paulus seperti itu, apalagi kita sebetulnya. Ya kan, saudara? Itu merupakan pertolongan pertama. Yang kedua, bahasa roh itu sendiri membuat kita bangun, membangun diri kita sendiri. Pasal 14 dari 1 Korintus. Lihat pada ayat yang keempat. Pasal 14 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ingat ini kalau dibandingkan dengan nubuat, dalam konteks untuk kebaktian bersama. Ya betul, saudara. Paulus berkata, aku lebih suka berbicara dengan bahasa yang kalian mengerti dalam jemaat. Ya betul, kalau hari ini saya banyak pakai bahasa roh, Anda ngerti apa? Kenapa? Karena bahasa roh ini untuk pribadi. Untuk hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tapi ini penting sekali. Ayat yang keempat, pasal 14. Alkitab berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dalam terjemahan yang lain, kata membangun, edifying, membangun itu punya pengertian juga seperti baterai di charge. Orang yang berbahasa roh itu mencharge dirinya sendiri. Kalau Anda punya mobil, seringkali baterai itu harus di charge. Kalau Anda punya emergency light, itu harus di charge baterainya. Kalau saudara berbahasa roh itu mencharge baterai dalam hidupmu. Sehingga betul itu memberikan jaminan kelangsungan hidup rohani kita selama kita hidup di bumi ini bersama dengan Tuhan.
Nah, orang Kristen seringkali hanya begini, ya Tuhan, aku berdoa, aku membawa petisi 100 poin, lalu kita berdoa menurut kemauan kita sendiri. Baterai kita tambah lama, tambah redup, tambah redup, tambah redup. Kenapa banyak orang Kristen gampang loyo? Karena baterainya sudah karatan dan tidak pernah di-charge. Paulus berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun diri sendiri. Oh, bukankah kita harus membangun orang lain? Ya, kalau Anda sendiri runtuh, bagaimana Anda bisa membangun orang lain, saudara? Kalau Anda ini emergency light, ya, kalau sudah redup, bagaimana Anda bisa menerangi akan ruangan yang gelap? Justru kalau Anda kuat, engkau akan bisa menolong orang lain. Nah, persoalannya kita ini mau sok rohani, kan kita harus membangun orang lain. Anda sendiri tidak berdaya, bagaimana bisa menopang orang lain? Jadi makin banyaklah berkata-kata dengan bahasa roh. Hari Kamis lalu saya beri target sehari berapa, saudara? 1 jam saja. Kalau Anda praktekkan, nanti lihat Anda berbahasa roh ya, waduh, 1 jam Anda ngelirik 10 menit, nanti lihat saudara. Semua ngalami begitu. Kenapa? Ya, prinsipnya simple. Kalau Anda ngomong bahasa Indonesia dengan hati, dengan apa, nyanyi, segala macam, itu ada ambil nafasnya, nelan ludahnya. Ketika Anda berbahasa roh itu lama sekali Anda ngomong jam, bener 10 menit, saudara. Yang tertawa-tawa ini podo, semua ngalami yang sama. Percayalah, saudara. Ketika saya mulai pertama ya sama, tak lirik gini, 10 menit ternyata, saudaraku. Waduh, minta ampun. Tapi kalau Anda kerjakan terus, Anda akan dibawa dalam dunia roh yang luar biasa. Charge. Kenapa bisa terjadi di mana kita dikuatkan, dibangun, di-charge kembali? Pasal 14 ayat yang kedua, Alkitab berkata begini. Pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berbicara dengan Allah. Dan dia berkata dalam roh atau oleh roh, in the spirit, he speak it mystery. Dalam roh, di dalam roh dia berbicara tentang misteri kepada Tuhan. Jadi sebetulnya orang yang berkata dalam bahasa roh itu mengajar kita untuk hidup di dalam roh, saudara. Gampang sebetulnya. Anda pakai terus bahasa roh itu, engkau diajar hidup dalam roh. Nah, ingat, Yesus berkata apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau roh ketemu dengan roh, saudara, kalau kita doa dengan bahasa yang kita mengerti, seringkali doa kita hanya level jiwani. Doa menurut kemauan manusia kita sendiri. Tapi dengan bahasa roh kita akan dibawa masuk dalam alam roh. Nah, roh dengan roh kontak, Anda akan di-charge oleh Tuhan. Saat kita ketemu dengan dia terjadi, lalu kita di-charge oleh Allah dan dibangun kembali kehidupan kita. Amen, saudaraku. Pasal 14 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kalau kita doa dengan bahasa roh, yang berdoa siapa? Roh kita. Roh kita ketemu dengan rohnya. Kalau daging kita ketemu dengan rohnya, terjadi penolakan. Tapi kalau roh ketemu dengan roh, gatuk, saudara. Pada waktu itu engkau dibangun, di-charge kembali. Makanya tidak heran Paulus berkata, aku ini berdoa dengan bahasa roh lebih sering daripada kalian semua. Makanya kuatnya seperti itu orangnya. Kenapa? Di antaranya karena rohnya di-charge terus oleh roh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu faktor yang kedua yang kita harus perhatikan. Lihat lagi Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yudas pasal pertama ayat yang ke-20, tepat sebelum Wahyu. Yudas pasal pertama ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terjemahan lain enggak ada kata dan, hanya koma saja. Dikatakan, bangunlah dirimu sendiri
di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun dengan dasar iman yang paling suci di antaranya, dia berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau ini dikerjakan, dua faktor ini akan membuat kita survive dan kita akan bangkit. Yang ketiga, coba lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yakni bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Doa dengan bahasa roh itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kita mulai belajar tidak lagi berdoa dengan kemauan kita sendiri, mulai belajar berdoa sesuai dengan kehendak daripada Allah. Bahkan dengan bahasa roh itu kita berdoa menjangkau sesuatu yang di luar jangkauan kita. Saudara, ada banyak orang yang menerima kesaksian ketika dia berdoa dengan bahasa roh. Pada jam yang sama ada orang lain tertolong Tuhan dengan cara yang sangat mujizat. Kalau kita menikmati itu, saudara akan tahu bahwa engkau berdoa di luar apa yang bisa engkau jangkau. Kita mungkin tidak pernah kenal seorang anak Tuhan yang tinggal di Afrika yang dalam kesulitan. Tiba-tiba ketika Tuhan dorong engkau berdoa, lalu engkau berdoa dengan bahasa roh, dan engkau tolong orang itu dalam doamu karena engkau berdoa dan taat kepada Tuhan. Saudara, belajar kerjakan ini. Karena itu memberikan dimensi doa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Belajar, belajar, belajar. Yang keempat, pasal 14 dari 1 Korintus 14 tadi. Balik kepada pasal 14 ayat yang ke-28. Masih dalam kaitan dengan bahasa roh, Paulus mengajar begini. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau ada orang berkata dalam bahasa roh dalam jemaat, bukan untuk membangun diri, tapi untuk kepentingan yang lain juga, nggak ada yang nafsir, diam saudara, sudah, berhenti. Lalu bahasa roh itu engkau pakai untuk berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Artinya di tengah-tengah keramaian jemaat begitu, engkau bisa berbahasa roh sendiri. Nah, kalau dalam jemaat engkau bisa begitu, di luar jemaat hal yang sama terjadi. Poin ini mengajarkan kepada kita, kalau saudara membiasakan diri hidup dalam doa, dalam roh seperti itu, engkau akan makin terhindar dari semua polusi dunia. Contohnya begini, saudara sedang ke salon ini, potong rambut. Saya belum pernah ketemu ada orang kerjanya salon itu pendiam, saudara. Biasanya ngomongnya banyak, ya, tanya Pak Yusuf itu, ngomongnya banyak, saudara. Kalau sudah motong itu ngomongnya banyak, itu bagian dari entertain, supaya yang dipotong rambutnya tidak ngantuk, diceritani reno-reno. Diceritani, digolek no gangdo, ditawari segala macam cerita dia bisa. Nggak tahu itu bahan dari mana, ya dari kepalanya satu ke kepalanya lain ini dijual. Jadi orang ini pinter, kalau motong rambut itu ngomong terus pokoknya supaya kita tidak ngantuk dan gampang digoyang-goyangkan kepala kita, lalu kita pulang bayar nanti seneng teko lagi. Nek sumpek potong rambut, diceritani macam-macam, saudara ya. Nah, kalau Anda diceritani macam-macam, kalau Anda habis berdoa, engkau sukacita dalam Roh Kudus, Anda diceritani si A saya ngomong ya, itu biarkan dia ngomong. Nah, kita bilang, coba diam sebentar, aku tak tenang, ngamuk dia. Nanti malah kepala kita digunting, saudara ya. Daripada dia ngamuk, diamkan aja. Nah, ketika engkau berbahasa roh, rohmu bicara dengan Tuhan. Dia ngomong apapun nggak urusan, saudara. Karena rohmu bicara dengan Tuhan. Ketika mau kuliah, naik Daihatsu, saudaraku, ya biarkan, jangan ngeliatin orang. Ini orang kok begini, ini kok begini. Biarno, saudara. Nggak usah diurusi, pokoknya bahasa roh. Tapi kenapa tuh? Ora apa-apa. Saudara ya, tapi kita berbicara dengan Tuhan sendiri, saudara. Itu kan membangun. Anda naik bis keluar kota, pulang desa, misalnya ya, Anda berbahasa roh.
Tidak usah teriak-teriak, medeni orang, saudara. Anda cukup dengan pelan dalam hati sambil komat-kamit mulutnya, tapi itu kau membangun. Jangan lewatkan satu saat pun di mana engkau tidak membangun dirimu. Karena siapa tahu satu kali hari itu engkau bertemu dengan seseorang yang engkau perlu layani, atau dengan problem yang engkau harus hadapi. Ketika engkau charge terus baterai hidupmu, engkau sudah siap tempur. Apapun yang terjadi, tas keluar kekuatan yang dari Tuhan. Nah, kalau dalam jemaat dia menganjurkan, gak ada yang menerjemahkan, nafsirkan, kamu diam. Ngomong dengan dirimu sendiri dan kepada Allah. Kalau dalam dunia engkau begitu. Yang suka olahraga pagi, jalan-jalan, ya gitu. Iya, terus. Tapi ngomong dengan Tuhan, saudara. Sedang masak itu, saudara. Itu kerjakan, itu charge baterai hidupmu. Mana mungkin lemes? Gak mungkin, saudara. Kalau kita gak pernah buat begitu, kesalahan sendiri. Setan ketika gerakan karismatik ini muncul, waduh, habis-habisan. Ini sesat, bahasa setan, segala macam. Yang ngomong setan sendiri, padahal itu dia gak ngerti bahasanya loh. Kan kurang ajar, Pak. Setan itu mengklaim-klaim itu bahasanya dia, padahal itu bukan bahasanya dia. Dia gak ngerti kita berbicara divine mystery, misteri ilahi kepada Allah. Dia ngerti, kita juga gak tahu. Roh kita ngerti, Roh Kudus dalam kita berdoa, ngomong dengan Bapa di surga. Nah, roh kita berdoa, ketemu dengan rohnya Allah, kontak, charge. Akibatnya apa? Saudara akan kuat. Makanya saya buat target 1 jam. Loh kok sejam toh Pak? Kan Yesus berkata, tidakkah engkau kuat berjaga-jaga 1 jam saja? Waduh Pak, itu gitu Pak, mulut saya kemul semua Pak itu. Bisa kram mulut saya. Oh ya, sembahyang sambil ambil air 1 gelas, saudaraku. Kesel minumi, mulai lagi, saudara. Kerjakan setiap hari. Hari ini berapa menit? 10 menit, Pak. Tapi sudah kesel. Baik. Esok 12 menit, saudara. Sampai akhir tahun sejam. Anda bisa bayangkan ini. Waduh, itu nak gereja ketemu kayak begitu semua sedap tuh. Ketemu. Nah, nggak ngomong sia-sia, saudaraku. Yang dia omongin Tuhan. Masuk berbahasa roh terus berkata, elek. Nggak mungkin, saudara. Sumbernya sudah keluar baik, akan jadi bagus. Saya perhatikan dari sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu, atmosfernya tambah berubah. Orang-orang sudah bersaksi bagaimana luar biasa. Tapi jangan hangat-hangat ayam, saudara. Engkau akan rugi sendiri, itu men-charge hidupmu. Sekarang kalau ketemu dengan teman, tanyain, sudah berapa menit hari ini? Tanyain, saudara, tanyain. Ini aku, nah, suruh doa, masuk sudah, sajam dulu sama bahasa roh dulu. Itu untuk charge kita. Saya tidak ngajar Taurat baru, saudara. Saya mengembalikan apa yang selama ini hilang dari gereja. Gereja seringkali berbahasa roh hanya ketika di gereja. Hanya nyembah dalam bahasa roh, lalu selesai. Makanya sekarang tentangan tentang bahasa roh reda. Kenapa? Karena iblis berhasil melumpuhkan kita. Cuman waktu di gereja 2-3 menit bahasa roh, di rumah nggak lagi dia berkata, oh kalau cuman begitu silahkan berbahasa roh, biar tambah gagah gitu, saudara. Tapi sebetulnya dalamnya keropos. Coba kita buat ini, nanti kan saya dengar orang nentang lagi bahasa roh, saudara. Ya biar, nggak apa-apa. Pokoknya kita dibangun dasarnya firman Tuhan berbicara. Saya masih tidak bisa mengerti kalau hari ini orang berkata itu sesat, karena Alkitab berkata tidak demikian. Padahal Paulus berkata, aku berbicara lebih dari kalian semua. Nah, kalau Paulusnya begitu, apa kita lebih hebat dari Paulus? Pertanyaan saya. I don't think so, saudara. Saya nggak yakin begitu. Ya. Nah, mari kita praktekkan. Itu membuat kita terhindar dari polusi. Saudara mangkal, suami istri mangkal, bahasa roh. Tapi ya kalau diajak ngomong suaminya, mah, horala patah. Itu membuat orang serik, saudara. Ngerti ya? Itu untuk pribadi, bukan untuk diajak ngomong nanti sahur-sahuran bahasa roh malah nggak karuan semua. Harus ada aturannya. Sekali lagi itu untuk pribadi. Kalau pas bahasa roh dipanggil kaget keluar begitu ya nggak apa-apa. Anda sedang masak dipanggil, lah kaget, apa kaget keluar loh, saudara. Tapi bukan sengaja mau jawab dengan bahasa roh. Oke? Itu untuk pribadi. Kalau Anda sedang mengalami apapun sembahyang, sampai itu dijebol semua kepahitan, Anda disakiti orang, disalah mengerti orang, Anda dihina orang, direndahkan, dianggap tidak ada oleh orang lain, nggak apa-apa. Anda bangun dirimu terus dengan dasar iman yang paling suci. Ini masalah simple, tapi mengerjakannya perlu hanya satu hal, ketekunan di hadapan Tuhan. Kerjakan itu.
Sejam sehari, saudara. Nggak usah lebih, sejam aja. Kalau Anda bisa melewati itu luar biasa. Saya ingat Kenneth Hagin bersaksi begini waktu dia seminar. Dia mulai berbicara dalam bahasa roh pada waktu itu. Dan itu pengalamannya sama. Setelah lama, dia lihat jam baru 10 menit, saudara. Rasanya sudah lama sekali ya. Sudah doanya, sudah pol-polan itu baru 10 menit. Terus dia doa, pokoknya Tuhan hari ini sejam. Di kantornya tuh pokoknya sejam. Kesel ya, berarti sebentar, minum, mulai lagi. Sejam. Setelah sejam, lalu setan ngomong gini, kamu itu ngomong apa sih? Ngomong kayak begitu tuh apa ada gunanya? Buat apa kayak begitu itu? Ketika dia dengar begitu, oh kamu ngomong begitu toh, tak tambahi sejam lagi. Enggak jadi pulang, sembahyang lagi, sejam lagi, saudara. Setelah 2 jam, iblisnya bilang, lah ya malah mbok tambahi. Oh no kanggone, dia ngerti apa bahasa itu? Ya, untuk apa ngomong gitu? Loh kok ngomong gitu, kata Kenneth Hagin. Tak tambahi sejam lagi, saudaraku. Setelah 3 jam, ngomong lagi. Nah ya bodoh toh. Ditambah 3 jam, lihat waktumu sia-sia. Hasilnya apa? Bahasa roh. Ngerti gak doamu apa? Nggak ngerti. Lalu hasilnya apa? Nggak ngerti juga. Kesel semua. Buat apa? Dia bilang, kok ngomong gitu? Tak tambahin sejam lagi. Ngomong sembahyang lagi sejam lagi. Setelah 4 jam, ngomong lagi. Loh, tambah bodoh. Untuk apa sejam lagi? 4 jam sia-sia. Dia berkata, oh kamu ngomong gitu? Tak tambahin sejam lagi. Setelah 5 jam, kesel setane. Ngomong berhenti pergi, saudaraku. Dan dia berkata itu pengalaman bagus membuat dia akhirnya berkembang. Saya mendapat kesaksian dari teman satu dari Jakarta. Dia berkata dia dengarkan Chandra Soti yang pernah kita undang. Dia itu penasehat Sultan Johor di Malaysia, tapi anak Tuhan penuh Roh Kudus. Dia punya persekutuan dengan kaum pria di kotanya. Dan dia punya waktu doa. Dia berkata begini, pokoknya doa saja pakai bahasa roh. Dan mereka nggak doa dengan akal budi mereka. Mereka praktekkan doa dengan bahasa roh. Dan ternyata powernya luar biasa. Ada banyak orang yang tertolong hanya dengan doa seperti itu. Gak usah teriak-teriak, nangis-nangis, mengeluh-mengeluh dengan Tuhan. Pokoknya rohnya sembahyang ketemu dengan roh Tuhan. Bukankah Roh Kudus itu mengerti semua kebutuhan kita? Dan dia berdoa kepada Bapa seperti yang kita butuhkan. Amen, saudaraku. Coba praktekkan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita. Saya kenal seorang hamba Tuhan dari sebuah kota di Indonesia ini, yang setiap kali begitu, kalau Anda ajak pergi, pas nggak ngomong, dia akan bahasa roh sendiri. Nyembah Tuhan, pakai bahasa roh, ngomongnya bahasa roh, terus saudara. Nggak teriak-teriak, tenang gitu bahasa roh. Tapi saya hidupnya apa? Stabil dengan Tuhan. Yang pimpin dia nggak banyak goncangan-goncangan begini. Sekalipun ada goncangan itu, Tuhan meredamnya dengan indah sekali. Cepat sekali, problemnya itu selesai cepat sekali. Saya tahu karena rohnya makin hari makin kuat. Dan itu akan sanggup mengatasi setiap pergumulan dan beban yang ada. Amen, saudaraku, sejam aja. Ini belum selesai, tambah lagi, saudara. Poin yang berikutnya, Yesaya pasal yang ke-28. Kitab Nabi Yesaya pasal 28. Ya paling-paling nanti dia ngomongin orang, ini gereja sekarang jemaatnya unik-unik semua kayak dukun. Ya biar, gak apa-apa. Pokoknya kita nuruti firman Tuhan. Ya kan, saudaraku? Yesaya 28 ayat 11. Yesaya 28 ayat 11, Alkitab berkata, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Kepada siapa? Kepada mereka yang berlogat ganjil dan berbahasa asing. Logat ganjil, bahasa asing. Itu bahasa roh, saudara. Kepada mereka Tuhan berbicara. Apa ngomongnya? Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi orang Israel tidak mau dengar, saudara. Tapi kepada yang berlogat ganjil, dan Alkitab berkata berbahasa asing, Tuhan bicara, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tempat rest, saudara. Karena Anda dicat segar, Anda akan rest hidupmu. Ngerti? Ketika Anda bergumul, kemerungsung sendiri hidupmu, engkau tidak akan rest, engkau akan resah. Tapi ketika engkau berbahasa roh,
Dia memberikan akan rest kepada kita. Simpel kan saudara? Ayo mulai berbahasa roh. Kalau ketemu temannya tanya, sudah berapa menit hari ini? Itu akan saling membuat kita saling dikuatkan. Ya kan saudaraku? Bahasa roh supaya Anda kuat. Simpel sekali. Ini dasar sekali, ya. Tapi kita tidak mengerjakannya dengan baik. Yang berikutnya, kembali ke 1 Korintus pasal 14. Ingat kalau kita baca perikop ini, memang tujuannya untuk mengatur bahasa roh dalam jemaat. Tapi di dalamnya kita melihat kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari bahasa roh ini. Pasal 14 dari 1 Korintus ayat yang ke-16 dan 17. 16 dan 17. Pasal 14 ayat 16 dan 17. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Oke, dalam jemaat kalau kita hanya mari berterima kasih, yang lain tak ngerti ini ngomong apa. Jadi pakailah bahasa yang jadi mengerti, lalu orang berkata terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Nah, tapi mengucap syukur dengan roh itu apa komentarnya Paulus ayat 17? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu apa saudara? Sangat baik. Jadi orang yang mengucap syukur dalam pribadimu sendiri dengan Tuhan dengan bahasa roh itu, ucapan syukurmu itu sangat baik. Padahal orang yang ngerti bersyukur dengan Tuhan itu diberkati. Ingat cerita 10 orang kusta yang 9 tidak kembali, yang orang Samaria kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, pergilah dengan apa? Selamat. Diberkati oleh Tuhan. Mana yang 9? Kok cuma balik 1? Tuhan menghargai orang yang bisa bersyukur. Ucapan syukur yang sangat baik. Itu ketika bersyukur dalam roh kita. Jadi waktu engkau berdoa menyembah dengan bahasa roh, di dalamnya ada ucapan syukur yang sangat baik. Memang kalau itu dalam jemaat semua kita ngomong bahasa roh, nggak ngerti orang, nggak bisa mengaminkan. Tapi sebagai kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan pribadi, ketika engkau mulai bersyukur dengan bahasa roh, engkau nyembah dengan bahasa roh, dalam hidupmu pribadi demi pribadi, ucapan syukurmu itu Alkitab berkata, sangat baik. Well, it is well. All is well. Ya kan, saudaraku? Nanti kau bisa berkata, all is well dari mana? Dari rohmu kau berkata, all is well. Ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau dengan akal budi susah, saudara. Ya, duitnya ditipu orang 10 juta. Oh Tuhan, terima kasih 10 juta hilang. Susah. Pakai bahasa roh, Anda bisa. Kau berkata, oh orang ini ditipu, orang kok bisa bersyukur ya. Dan syukurnya kok sangat baik. Ngerti berterima kasih. Aku berkati dia. Ini begitu, saudara. Simpel kan? Yang Tuhan katakan. Yang terakhir, saudara sekalian. Yang terakhir. Pasal 14. Ayat yang ke-18. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dalam bahasa Yunani-nya, Greek-nya, sebetulnya lebih itu lebih bersifat more often, lebih sering. Aku bersyukur kepada Allah, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih sering daripada kamu semua. Di Korintus ini orang getol berbahasa roh. Sampai di jemaat ya bahasa roh terus. Sampai orang lain nggak ngerti. Tapi Paulus berkata, kamu sudah kayak begitu, aku ini lebih sering lagi bahasa rohnya daripada kamu. Anda bisa bayangkan kalau jalan ini bahasa roh terus. Kemanapun pergi bahasa roh, dia berkata, aku lebih sering bahasa roh daripada kamu sekalian. Nah kalau Paulusnya ngomong begini, lebih-lebih kita perlu, saudara, kita perlu mempraktekkan ini. Mulai dengan yang pertama, sejam saja, setiap hari. Ayat yang terakhir, dalam Believing Bible, kalau Anda baca pada pasal yang ke-14 ayat 18 ini, dikatakan, I thank God that I speak in tongues privately, secara pribadi, more than any of the rest of you. Privately. Memang ini untuk pribadi.
Jadi kerjakan lebih banyak untuk pribadi di rumah. Lebih banyak lagi. Privately. Untuk pribadi. Lebih banyak lagi. Ayat yang terakhir Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagaimana bisa tak putusnya? Ya kalau kita pakai bahasa roh tadi. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Setiap waktu. Jadi kemana-mana pergi. Ada ke pasar, Anda kuliah, semua temannya ngomong jorok, Anda berbahasa roh. Anda buka toko, sepi, berbahasa roh. Tuhan beri langganan datang, saudara. Anda sedang sepuh, berbahasa roh. Apapun, setiap waktu berbahasa roh. Charge kita. Amen. Bangun hidup kita. Ketika roh kita berdoa ketemu dengan rohnya Tuhan, kontak, Anda di-charge. Dan hidup Anda akan segar. Dan setiap hari Anda akan berkata, hari ini aku siap Tuhan dengan hidupku. Kalau orang bertanya bagaimana keadaanmu, kita akan berkata, all is well. Di depan Tuhan kita bisa bersyukur dengan sangat baik. Sekalipun ucapan syukurmu itu well, kata firman Tuhan. It is well. All is well. Dan Allah bisa melihat, inilah anakku yang mengucap syukur dalam segala hal. Praktekkan dalam hidupmu, saudara. Saya jamin sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan, sesuatu akan merubah hidup saudara, yaitu pekerjaan rohnya sendiri. Ini lagu bagus sekali. Mari mulai laikan dari awal, sembah Tuhan. When peace like a river, ketika damai seperti sungai, attended my way, mengikuti jalan. When sorrows like sea billows roll, ketika duka cita seperti lautan yang bergelora, bergulung-gulung terus. Whatever my Lord thou hast taught me to see. Apapun yang terjadi, engkau telah mengajarku untuk berkata, it is well. Sebetulnya bukan nyaman, baik. Well itu baik, ya. All is well, semua baik. It is well. Apapun yang terjadi, it is well. Bagaimana bisa it is well kalau kita dalam roh kita bersyukur kepada Tuhan? Kita berkata, sangat baik ucapan syukurmu. All is well. Dikatakan lebih jauh, angkat lagi, belum selesai. It is well with my soul. Baik dengan jiwaku, semua baik. It is well with my soul.